Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Hari itu, matahari pagi baru saja menyelinap di sela-sela gorden kamar sempitku. Aku, Lukman, baru saja menyelesaikan ujian SMA beberapa bulan lalu, dan hidupku terasa seperti buku yang halamannya itu masih kosong. Tidak ada rencana jelas, hanya mimpi-mimpi kabur tentang masa depan yang entah bagaimana caranya akan terwujud. Di kampung kecilku di pinggiran Jakarta, hari-hari berlalu dengan ritme yang monoton. Pagi membantu ibu di warung, siang menganggur, malamnya termenung di beranda sambil mendengar suara jangkrik, hingga sebuah telepon mengubah segalanya. Ponselku bergetar di atas meja kayu yang sudah usang, nomor yang aku tidak kenal, tapi kode area menunjukkan itu dari luar kota. Halo Lukman, ini Rudi. Suara di ujung sana terdengar antusias, sedikit terburu-buru. Rudi, teman masa kecilku yang tiba-tiba menghilang 2 tahun lalu setelah keluarganya pindah. Kami dulu tidak terpisahkan. Berbagai mimpi tentang petualangan besar di kota. Meski kini aku hampir melupakannya. Luk, ada kesempatan kerja di Cikarang, pabrik elektronik besar. Gajinya lumayan, cocok buat pemula kayak kamu. Ayo, ikut aku. Besok berangkat. Aku udah atur semuanya. Aku terdiam. Cikarang. Tempat itu terdengar asing. Seperti nama yang hanya aku lewati di papan jalan tol saat naik bus antar kota. Aku membayangkan deretan gedung-gedung tinggi, tapi juga cerita tentang kawasan industri yang keras dan tak kenal ampun. Serius, Rud? Ini beneran? Aku bertanya setengah ragu. Rudi tertawa, suaranya penuh percaya diri. Tenang, bro. Aku udah setahun di sini, udah paham seluk-beluknya. Kamu tinggal datang aja, aku carikan tempat tinggal. Kerjaan juga sudah diatur. Kamu mau kan mulai hidup baru? Ada sesuatu dalam nada Rudi yang membuat aku tidak bisa menolak. Mungkin karena aku lelah dengan kehidupan yang terasa jalan di tempat. Atau mungkin karena ada bagian di diriku ini yang merindukan petualangan. Ibu, saat aku beritahu, hanya mengangguk pelan. Hati-hati ya, Luk. Kota itu beda sama kampung kita. Jaga diri. Kata ibuku sambil menyerahkan seplastik penuh bekal untuk perjalanan. Pagi berikutnya, aku sudah duduk di bus jurusan Cikarang. Tas ransel berisi pakaian seadanya. Sebuah buku catatan tua dan harapan yang masih samar. Perjalanan selama 3 jam terasa seperti perjalanan menuju dunia baru. Di luar jendela, pemandangan berubah dari sawah hijau ke deretan bangunan abu-abu, asap knalpot, dan keramaian yang asing. Ketika bus akhirnya berhenti di terminal kecil yang ramai, aku melihat Rudi berdiri di dekat gerbang, mengenakan jaket jin usang dan senyum lebar. Selamat datang di Cikarang, bro. Seru Rudi sambil menepuk pundakku. Dia terlihat lebih dewasa, lebih keras, tapi matanya masih sama, penuh semangat yang menular. Kami berjalan menuju kontrakannya, sebuah rumah petak sederhana di gang sempit yang dipenuhi suara mesin motor dan tawa anak-anak. Kontrakan Rudi kecil tapi rapi. 2 kasur tipis di lantai, sebuah televisi kecil, dan tumpukan kardus di sudut. Sementara kamu tidur di sini dulu, Luk. Besok aku ajak ke kontrakan baru yang udah saya carikan.
Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara bising dari luar, campuran klakson dan ocehan tetangga membuat aku merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan. Rudy bercerita tentang pekerjaan di pabrik, tentang shift malam yang melelahkan tapi membayar cukup untuk hidup layak. Namun, ada sesuatu yang dia hindari tiap kali aku bertanya lebih dalam. Nanti kamu lihat sendiri saja, Luk. Pokoknya, kamu bakal betah di sana. Katanya, tapi senyumnya terasa sedikit dipaksakan. Keesokan paginya, Rudy mengajakku ke kontrakan baru. Kami berjalan melewati gang-gang yang semakin sempit, hingga tiba di sebuah rumah tua bercat hijau pudar. Pintunya sedikit miring, dan jendela-jendelanya ditutup rapat dengan kain usang. Ini tempatnya, Luk. Murah, strategis, dan dekat pabrik. Kamu tinggal bersihin dikit, udah kayak rumah sendiri. Aku melangkah masuk, dan udara di dalam terasa pengap, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Di sudut ruangan ada sebuah meja kayu dengan coretan-coretan aneh, seperti simbol atau tulisan yang tak kukenali. Aku ingin bertanya, tapi Rudy sudah bergegas keluar, mengatakan dia harus ke pabrik. Saat aku sendirian di kontrakan itu, aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Bunyi derit dari lantai kayu, meski aku tidak bergerak. Cahaya lampu yang kadang meredup tanpa sebab. Dan di malam pertama, saat aku mencoba tidur, aku mendengar suara seperti bisikan dari dinding. Bukan kata-kata yang jelas, tapi seperti nada pelan yang memanggil namaku. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa ini hanya imajinasi seorang anak kampung yang baru tiba di kota. Namun di dalam hati, aku tahu bahwa Cikarang bukan sekedar tempat kerja baru. Ada sesuatu yang menungguku di sini, sesuatu yang Rudy mungkin sengaja tak ceritakan. Dan kontrakan ini, dengan segala keanehannya, mungkin adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pagi hari di kontrakan baru terasa lebih berat dari yang aku bayangkan. Cahaya matahari yang masuk lewat celah-celah jendela berdebu tidak cukup untuk menghangatkan udara pengap di dalam ruangan. Aku berdiri di tengah kontrakan hijau pudar ini, memandangi tumpukan debu dan barang-barang tua yang ditinggalkan penghuni sebelumnya. Meja kayu dengan coretan aneh itu masih menarik perhatianku. Tapi aku memutuskan untuk fokus pada urusan yang lebih mendesak, bernegosiasi dengan ibu kos. Rudy sudah pergi ke pabrik sejak subuh, meninggalkanku dengan secarik kertas berisi nomor telepon ibu kos. Bu Ratna orangnya asik, tapi kamu harus pinter nawar ya. Kata Rudy malam sebelum tidur. Aku menghela nafas, menekan tombol panggil, dan sebuah suara lembut menjawab di ujung sana. Halo, ini Lukman ya. Langsung datang ke rumah sebelah saja ya. Kita ngobrol soal kontrakan. Nada suaranya hangat, tapi ada sedikit getar yang membuat aku penasaran. Saat aku melangkah ke rumah di samping kontrakanku, seorang wanita membuka pintu. Bu Ratna, mungkin berusia akhir 30-an. Berdiri dengan senyum tipis yang sulit dibaca. Rambutnya yang panjang tergerai rapi dan gaun sederhana yang dikenakannya tidak bisa menyembunyikan pesona yang entah kenapa membuat aku sedikit gugup. Jadi kamu Lukman temannya Rudy ya? Kontrakan itu memang kosong, tapi perlu dibersihkan. Kata Bu Ratna sambil menatapku dengan mata yang seolah bisa membaca pikiranku. Ada sesuatu dalam caranya berbicara, ramah tapi penuh kendali. Negosiasi dimulai di beranda rumahnya, di bawah pohon mangga yang daunnya bergoyang pelan. Aku menyebutkan anggaran terbatasku
yang sejujurnya hampir tak cukup untuk menyewa tempat di Cikarang. Bu Ratna mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk, tapi matanya tak pernah lepas dariku. Harga standar di sini lumayan tinggi, tapi karena kamu baru mulai, mungkin kita bisa atur sesuatu. Bersihkan kontrakan itu sampai kinclong, dan aku turunkan harganya sedikit ya. Deal kan? Ada nada menggoda dalam caranya berbicara, tapi aku tak yakin apakah itu sengaja atau hanya perasaanku. Aku mengangguk, merasa lega sekaligus curiga. Iya Bu, deal. Saya mulai hari ini ya. Iya, bagus. Tapi hati-hati ya, kontrakan itu punya cerita sendiri. Katanya sebelum berbalik masuk ke rumahnya. Kembali ke kontrakan, aku mulai membersihkan sapu tua yang aku temukan di sudut ruangan terasa rapuh. Tapi aku berhasil menyapu debu yang menumpuk di lantai kayu. Aku memindahkan kardus-kardus tua, menemukan beberapa barang aneh. Sebuah cermin kecil dengan retakan di pinggir. Buku tanpa sampul yang halamannya menguning. Dan sebuah kotak logam kecil yang terkunci rapat. Aku memutuskan untuk menyimpan kotak itu di bawah kasur. Berjanji pada diri sendiri untuk memeriksanya nanti. Saat aku mulai mengelam jendela, pikiranku melayang ke kata-kata Bu Ratna. Kontrakan ini punya cerita sendiri. Apa maksudnya? Apakah kontrakan ini hanya tua dan usang? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Rudi juga tidak banyak bicara, tidak banyak bercerita. Dan sikapnya yang buru-buru membuat aku semakin curiga. Tapi aku mengusir pikiran itu dan fokus pada tugas berikutnya. Kamar mandi. Kamar mandi kontrakan itu kecil, dengan dinding keramik yang sebagian besar sudah kusam. Keran air menetes pelan, menciptakan suara tetesan yang bergema di ruangan sempit itu. Aku mulai menggosok lantai dengan sikat tua, tapi sesuatu membuat aku berhenti. Di sudut kamar mandi, di balik bak air, ada sebuah celah kecil di dinding. Bukan retakan biasa, tapi seperti sesuatu yang sengaja disembunyikan. Aku mendekat, menyentuh permukaan dingin keramik, dan menyadari bahwa salah satu ubin terasa longgar. Dengan hati-hati, aku mencongkel ubin itu dengan pisau kecil yang aku bawa. Di baliknya, ada sebuah rongga kecil, cukup besar untuk memasukkan tangan. Jantungku berdegup kencang saat aku merogoh ke dalam, merasakan sesuatu yang dingin dan licin. Aku menarik tangan dengan cepat, hampir menjatuhkan ubin di dalam rongga itu. Tergeletak sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk lingkaran, diukir dengan simbol yang mirip dengan coretan di meja kayu. Aku memandanginya, merasa bulu kuduku itu berdiri. Kalung itu terasa salah, seperti membawa beban yang tak bisa aku jelaskan. Aku ingin memanggil Rudi, tapi ponselku tak ada sinyal di kamar mandi. Aku memasukkan kalung itu ke saku, berjanji untuk menanyakannya nanti. Tapi saat itu aku melanjutkan membersihkan. Suara tetesan keran tiba-tiba berhenti. Dep, hening. Raungan menjadi sunyi, terlalu sunyi, hingga aku bisa mendengar nafasku sendiri. Lalu dari arah cermin kecil di dinding kamar mandi, aku melihat sesuatu, bayangan yang bergerak cepat, seperti siluet seseorang, meski aku yakin bahwa aku ini di sini sendirian. Aku keluar dari kamar mandi dengan langkah tergesa. Jantungku masih berdegup kencang. Kontrakan ini dengan segala keanehannya mulai terasa seperti jebakan. Aku harus bicara dengan si Rudi.
atau mungkin Bu Ratna. Ada sesuatu yang tak mereka ceritakan. Dan kalung itu bersama bayangan di cermin adalah petunjuk pertama bahwa di sini akan membawaku ke petualangan yang jauh lebih besar dan mungkin lebih berbahaya dari yang aku bayangkan. Siang itu udara di kontrakan hijau pudar terasa semakin pengap. Aku masih berusaha mencerna keanehan yang aku alami di kamar mandi kemarin. Kalung perak dengan simbol aneh dan bayangan di cermin yang membuat bulu kuduku berdiri. Tapi hari ini, aku memaksa diri untuk fokus membersihkan kontrakan. Sapu tua di tanganku bergerak menyapu debu dari lantai kayu, sementara pikiranku melayang antara rasa penasaran dan ketakutan. Kotak logam kecil yang aku temukan kemarin masih tersimpan di bawah kasur, dan kalung itu kini ada di saku celana. Terasa berat meski kecil. Dan tiba-tiba, ketukan pelan di pintu depan itu menyadarkanku. Tak, 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 tak. Aku mau buka pintu dong, dan mendapati Bu Ratna berdiri di sana, membawa nampan berisi sepiring gorengan bakwan yang masih mengepul, dan sebuah teko plastik berisi es teh manis yang berkilau dengan tetesan air di permukaannya. Senyumnya hangat, tapi matanya ya seperti biasa, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa kutebak. Lukman, kerja keras ya? Aku bawa cemilan biar semangat ya. Nggak usah repot-repot, Bu. Makasih banyak. Kataku buru-buru mengambil nampan itu dan meletakkannya di meja kayu yang penuh coretan. Bu Ratna melangkah masuk tanpa diminta. Matanya menjelajahi ruangan dengan santai. Masih kotor ya? Aku bantu bersihin deh, biar cepat selesai. Kata Bu Ratna sambil mengambil kain lap dari tumpukan barang di sudut. Aku ingin menolak, tapi ada sesuatu dalam caranya bergerak, anggun, tapi penuh percaya diri, yang membuat aku diam saja. Kami mulai membersihkan bersama. Aku menyapu lantai, sementara Bu Ratna mengelap jendela dengan gerakan yang terlalu anggun untuk pekerjaan sederhana itu. Sesekali, dia melempar komentar ringan yang terasa seperti godaan. Lukman, kamu kok gitu sih? Anak muda kok pendiam? Pacar di kampung pasti kangen ya? Katanya sambil terkekeh, matanya menatapku sekilas sebelum kembali ke jendela. Di situ aku tergagap. Nggak ada pacar, Bu. Saya biasa aja. Dia tertawa pelan, dan aku merasa wajahku itu semakin panas. Bu Ratna cantik, tidak bisa aku pungkiri. Dengan tubuh yang proporsional dan senyum yang sulit diabaikan. Tapi ada bagian di diriku yang berbisik untuk berhati-hati. Dia terlalu sempurna, terlalu ramah untuk seorang ibu kos biasa. Saat kami pindah ke sudut ruangan untuk memindahkan kardus-kardus tua, Bu Ratna tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada meja kayu dengan coretan aneh itu. Lukman, ini meja dari penghuni sebelumnya ya? Iya, Bu. Banyak barang aneh di sini. Kayak nggak sengaja ditinggalin. Bu Ratna hanya mengangguk, tapi ekspresinya berubah. Seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Kami berhenti sejenak untuk makan bakwan. Rasanya gurih, masih hangat, dan es teh manis itu terasa menyegarkan di tenggorokan. Bu Ratna, kontrakan ini kenapa murah banget sih? Maksud saya, tempatnya strategis, tapi... Aku membiarkan kalimatku tergantung. Berharap dia itu memberi petunjuk. Dia tersenyum, tapi kali ini senyumnya tak sampai ke matanya. Kadang, Lukman, harga murah itu cuma cara buat narik orang. Tapi kontrakan ini
katakanlah. Dia pilih penghuninya sendiri. Aku mengerutkan kening, tak yakin apa maksudnya. Tapi sebelum aku bisa bertanya, dia sudah bangkit dan mengajakku melanjutkan membersihkan. Kami pindah ke kamar mandi, tempat keanehan kemarin terjadi. Aku ragu-ragu, tapi Bu Ratna sepertinya tidak memperhatikan keteganganku. Dia mulai menggosok bak air, sementara aku berusaha fokus menyikat lantai. Tapi kemudian, aku mendengarnya. Suara tetesan air dari kran yang kemarin berhenti tiba-tiba. Aku melirik ke arah kran, dan jantungku hampir berhenti. Air yang menetes bukan bening, melainkan agak kemerahan, seperti darah yang diencerkan. Aku menoleh ke Bu Ratna, ingin bertanya. Tapi dia tak menunjukkan reaksi apapun, seolah tidak melihat apa yang aku lihat. Bu, keran ini aneh. Oh, itu cuma karat. Pipa di sini itu udah tua. Kata Bu Ratna dengan cepat, tapi nadanya tak meyakinkan. Aku ingin menyebutkan kalung di saku, tapi sesuatu membuat aku menahan diri. Sebaliknya, aku kembali ke ubin longgar di sudut kamar mandi, tempat aku menemukan kalung itu. Aku menyentuhnya, dan tiba-tiba Bu Ratna berbalik. Jangan main-main sama dinding ini ya. Ini bisa roboh soalnya. Katanya suaranya tajam untuk pertama kalinya. Saat kami selesai membersihkan, kamar mandi terlihat lebih rapi. Tapi suasana di antara kami berubah. Bu Ratna tak lagi menggoda, dan aku merasa dia sengaja mengalihkan perhatianku dari kamar mandi. Sebelum pergi, dia menepuk pundakku. Senyumnya kembali, tapi terasa dipaksakan. Lukman, kalau ada apa-apa bilang ke aku ya. Kontrakan ini butuh waktu untuk terbiasa. Dia berbalik, meninggalkanku dengan setengah piring bakwan dan teko es teh yang hampir kosong. Malam itu, aku sendirian. Aku mengeluarkan kalung dari saku. Simbol di liontin itu nampak lebih jelas di bawah lampu, seperti lingkaran dengan garis-garis yang membentuk pola aneh. Aku teringat air kemerahan di keran dan perkataan Bu Ratna tentang kontrakan yang memilih penghuninya sendiri. Rudi masih belum pulang, dan sinyal ponselku masih buruk. Aku tahu, aku harus mencari tahu lebih banyak tentang kalung ini, tentang kontrakan, dan tentang Bu Ratna yang sepertinya tahu lebih banyak dari yang dia ungkapkan. Pagi itu langit Cikarang masih diselimuti kabut tipis saat aku bersiap berangkat bersama Rudi. Aku berdiri di depan kontrakan hijau pudar. Tas ranselku berisi bekal sederhana dari ibu dan kalung perak misterius yang masih aku simpan di saku. Pikiranku masih dipenuhi keanehan dari kamar mandi. Air kemerahan, terus bayangan di cermin, dan perkataan Bu Ratna yang terasa seperti teka-teki. Tapi hari ini adalah hari pertamaku bekerja, dan aku berusaha menyingkirkan rasa gelisah itu. Rudi muncul tuh dari gang, mengenakan jaket jeans yang sama seperti saat menjemputku di terminal. Ayo Luk, jangan sampai kesiangan di hari pertama kerja. Serunya, suaranya penuh semangat, tapi ada sedikit ketegangan di wajahnya. Kami berjalan tuh menuju halte angkot di ujung jalan, melewati deretan kontrakan yang masih sepi. Angkot yang kami tumpangi masih sesak, berbau campuran keringat dan bensin. Rudi mengobrol tentang pekerjaan, tapi aku merasa dia menghindari topik kontrakan. Pabriknya oke bro, kerjanya gampang, cuma ikutin instruksi. Lo bakal cepat terbiasa di sana, katanya, tapi matanya tidak menatapku, seolah fokus pada sesuatu di kejauhan. Perjalanan ke pabrik memakan waktu sekitar 20 menit.
Aku memandang keluar jendela, melihat deretan bangunan abu-abu dan asap yang mengepul dari cerobong. Cikarang terasa seperti dunia yang berbeda, penuh dengan ritme yang tak ku kenal. Ruth, kamu pernah dengar apa-apa soal kontrakan itu gak? Bu Ratna bilang, kayak ada cerita gitu. Tanyaku hati-hati, berharap dia memberi petunjuk. Rudi tertawa, tapi terdengar dipaksakan. Bu Ratna suka bikin cerita biar seru. Kontrakan tua, wajar lah ada yang aneh-aneh. Kamu jangan kebanyakan mikir. Aku mengangguk, tapi kata-katanya tak cukup meyakinkanku. Sampai di pabrik elektronik, aku langsung disambut oleh suara mesin yang berdengung dan aroma solder yang menyengat. Rudi membawaku ke bagian orientasi, di mana seorang mandor bernama Pak Joko, pria paruh baya dengan suara serak, menjelaskan tugasku. Aku ditempatkan di lini perakitan, memasang komponen kecil ke papan sirkuit. Pekerjaannya sederhana tapi membutuhkan ketelitian. Anak baru ya, jangan melamun. Tangan harus terus gerak ya, kata Pak Joko sambil menepuk pundakku. Malam itu udara Cikarang terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di teras kontrakan, menyeruput kopi hitam dari cangkir plastik yang sudah retak. Asap rokok yang aku hisap melayang pelan, bercampur dengan kabut tipis yang mulai turun. Lampu jalan di ujung gang itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergoyang di tembok kontrakan. Setelah hari pertamaku di pabrik, tubuhku lelah, tapi pikiranku masih berputar-putar. Kalung perak dengan simbol aneh itu masih ada di saku celana. Dan setiap kali tanganku menyentuhnya, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan. Suara tetesan air dari kamar mandi kemarin, air kemerahan, dan bayangan di cermin terus menghantuiku. Aku menyalakan rokok kedua, berusaha menenangkan diri. Suara adzan maghrib tadi malam masih terngiang, seolah menandakan bahwa kontrakan ini berubah saat matahari tenggelam. Rudi belum pulang, mungkin masih lembur di pabrik, dan aku sendirian di sini. Aku mencoba fokus pada aroma kopi dan nikotin, tapi tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan. Dari dalam kontrakan, tepatnya dari kamar mandi, terdengar suara air yang diguyur, seperti seseorang yang sedang mandi. Guyuran itu teratur, keras, seperti air dituang dari ember berulang kali. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku yakin pintu kontrakan itu terkunci dan tidak ada siapapun di dalam selain aku. Mungkin pipa bocor kali ya? Aku bergumam, mencoba meyakinkan diri sendiri, tapi suara itu terlalu jelas, terlalu manusiawi. Aku mematikan rokok, meletakkan cangkir kopi, dan melangkah masuk dengan hati-hati. Cahaya lampu di ruang utama redup berkedip, dan udara terasa semakin dingin. Suara guyuran air itu semakin keras saat aku mendekati pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintu itu perlahan. Uap air hangat menyambutku, meski keran seharusnya tidak mengeluarkan air panas. Di dalam, di bawah pancuran yang menetes pelan, berdiri seorang gadis. Wah, dia sangat cantik, dengan rambut hitam panjang yang basah menempel di pundaknya. Kulitnya pucat hampir seperti porselen, dan dia berdiri membelakangiku, seolah tak menyadari kehadiranku.
Air mengalir di lantai, tapi anehnya, tak ada ember atau gayung di dekatnya. Aku membeku langsung, nafasku tersendat. Gadis itu bergerak pelan, seperti menyanyikan lagu tanpa suara. Tapi ketika dia sedikit menoleh, matanya hitam pekat, tanpa pupil, menatap langsung ke arahku. Aku menjerit langsung. Tubuhku gemetar hebat. Ini bukan manusia. Aku tersandung mundur, hampir jatuh, dan berlari keluar kontrakan tanpa berpikir. Kakiku membawaku langsung ke rumah Bu Ratna di sebelah. Tanganku memukul-mukul pintu dengan panik. Dak, 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 dak. Bu Ratna! Bu Ratna! Buka pintunya, Bu! Aku berteriak, suaraku bergetar ketakutan. Dan setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, pintu akhirnya terbuka. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, mengenakan daster sederhana, tapi tetap terlihat anggun. Wajahnya awalnya tenang, tapi saat melihatku, mungkin pucat dan gemetar, matanya melebar. Lukman, ada apa? Masuk dulu, ayo, ceritain. Kata Bu Ratna sambil menarikku masuk ke ruang tamunya yang hangat dan penuh aroma melati. Aku duduk di sofa, nafasku masih tidak karuan, dan menceritakan apa yang aku lihat. Suara air, terus gadis di kamar mandi, dan matanya yang tidak wajar. Aku tidak menyebut kalung, entah kenapa. Tapi tanganku itu tanpa sadar merogoh saku, memastikan benda itu masih ada. Bu Ratna mendengarkan dengan wajah serius, tidak menggoda seperti biasanya. Lukman, kamu yakin ngelihat itu? Tanyanya suaranya pelan tapi tegas. Aku mengangguk, masih merasa bulu kuduku berdiri. Dia menghela nafas, lalu berdiri dan mengambil segelas air dari meja. Rumah itu pernah punya penghuni yang katakanlah meninggalkan jejak. Kadang hal-hal aneh terjadi. Tapi biasanya itu cuma imajinasi orang baru saja. Katanya seolah menenangkan, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Bu, ini bukan imajinasi, Bu. Saya lihat dia, beneran. Aku protes, suaraku sedikit meninggi. Bu Ratna menatapku lama, lalu duduk di seberangku. Lukman, kalau kamu mau stay di kontrakan itu, kamu harus kuat. Ada hal-hal yang gak selalu bisa dijelasin. Tapi kalau kamu takut, pindah aja. Aku gak maksa. Nada suaranya aneh, seperti campuran antara perhatian dan peringatan. Aku ingin bertanya lebih banyak tentang gadis itu, tentang kontrakan, tentang kalung, tapi keberanianku seolah lenyap. Saat aku kembali ke kontrakan, malam sudah semakin gelap. Aku tidak berani masuk ke kamar mandi, bahkan untuk sekedar cuci muka. Suara guyuran itu sudah berhenti, tapi udara di dalam kontrakan terasa berat, seperti ada yang mengawasi. Aku duduk di kasur, mengeluarkan kalung perak itu. Di bawah cahaya lampu, simbol di liontin seolah bergerak, seperti garis-garis yang menari pelan. Aku teringat mata gadis itu, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap menghadapi apa yang disembunyikan di kontrakan ini. Malam itu aku tidur terasa seperti musuh bagiku. Setelah kejadian menyeramkan di kamar mandi tadi malam, gadis dengan mata hitam pekat yang muncul di bawah pancuran, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku terbaring di kasur tipis, menatap plafon kontrakan yang penuh noda, berusaha mengusir bayangan itu dari pikiranku. Kalung perak dengan simbol aneh masih ada di saku celanaku, dan setiap kali tanganku menyentuhnya,
Aku merasa ada sesuatu yang tak wajar menyelimuti kontrakan ini. Lampu di ruangan berkedip pelan, dan udara terasa semakin dingin meski jendela sudah kututup dengan rapat. Jam di ponselku menunjukkan pukul 1 dini hari ketika aku mendengar suara dari dapur. Suara itu pelan tapi jelas. Terus gemericik air diikuti oleh bunyi logam seperti panci yang dipindahkan. Aku membeku di tempat tidur, jantungku berdegup kencang. Pikiranku langsung teringat pada gadis di kamar mandi, dan bulu kuduku berdiri seketika. Tapi ada bagian di diriku, entah kenapa, yang merasa harus memeriksanya. Aku harus memeriksanya gitu. Mungkin karena aku lelah, takutnya itu lelah. Atau mungkin karena rasa ingin tahu yang lebih besar dari ketakutanku. Dengan langkah ragu, aku bangkit tuh dari kasur, mengambil senter kecil dari tas ranselku. Cahaya lampu ruang utama itu redup, dan bayangan di dinding seolah bergerak sendiri. Aku melangkah perlahan menuju dapur. Suara gemericik semakin keras, diiringi aroma samar kopi yang mulai menyebar. Jantungku hampir meloncat saat aku melihatnya. Seorang gadis berdiri di depan kompor tua, memasak air di dalam panci kecil. Pakaiannya tipis, hampir tembus pandang, dan rambut hitamnya itu tergerai panjang hingga ke pinggang. Dia cantik, sangat cantik. Seperti gadis biasa yang mungkin aku lihat di pasar atau di halte. Tapi ada sesuatu yang salah. Dapur ini seharusnya kosong. Dan aku tahu aku itu sendirian di kontrakan. Aku terkejut dong, dan menjatuhkan senter. Gadis itu menoleh dan aku bersiap untuk lari. Tapi matanya bukan hitam pekat seperti gadis di kamar mandi, melainkan coklat lembut menatapku dengan tenang. Jangan takut. Katanya, suaranya lembut seperti angin malam. Aku cuma mau bikin kopi buat kamu. Aku terdiam di situ, tubuhku masih gemetar. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat aku tidak langsung lari. Dia tersenyum kecil, lalu kembali fokus pada panci di depannya. Siapa kamu? Kok ada di sini? Tanyaku, suaraku serak karena ketakutan dan kebingungan. Dia terkekeh pelan, gerakannya anggun saat menuang air panas ke 2 cangkir. Namaku Ardila. Aku tinggal di sini. Bisa dibilang begitulah. Katanya lalu menyerahkan secangkir kopi hitam itu padaku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Tak yakin apakah ini nyata. Aku mencium aroma kopi yang sangat kuat itu, tapi tidak berani menyeruputnya. Duduk saja, Lukman. Kita ngobrol. Lanjutnya seolah tahu namaku tanpa aku jelaskan. Meski takut, aku memaksakan diri duduk di bangku kayu tua di dapur. Ardila duduk di seberangku, memegang cangkirnya sendiri. Tapi anehnya, dia tidak minum. Kami mulai berbincang, dan entah bagaimana, ketakutanku perlahan memudar. Dia bercerita tentang Cikarang, tentang malam yang selalu penuh cerita, dan tentang kontrakan ini yang selalu punya cara untuk menarik orang. Aku bertanya tentang hidupnya, tapi jawabannya samar. Seperti seseorang yang menghindari rahasia. Kamu suka kopi kan? Aku lihat kamu minum di teras tadi malam. Katanya, mengalihkan pembicaraan. Aku mengangguk, bingung bagaimana dia tahu. Obrolan kami berlangsung lama, mungkin berjam-jam. Ardila tak pernah berubah wujud, tak menunjukkan tanda-tanda aneh seperti gadis di kamar mandi. Tapi ada momen ketika aku tanpa sengaja menyentuh kalung di saku, dan dia tiba-tiba terdiam. Matanya menatap saku celanaku seolah tahu apa yang ada di sana. Hati-hati dengan barang yang kamu temukan di sini. Katanya pelan,
sebelum kembali tersenyum. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi kepalaku terasa berat, dan tanpa sadar, aku mulai mengantuk. Ketika aku terbangun, matahari pagi sudah menyelinap lewat jendela. Aku masih di kasur, tapi tidak ingat bagaimana aku kembali ke sini. Yang lebih aneh, kontrakan nampak bersih, lantai menggilap, meja sudah rapi, dan di atasnya ada sepiring nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi. Di sampingnya segelas teh panas yang masih mengepul. Aroma makanan itu nyata, hangat, seperti baru dimasak. Aku berdiri memeriksa dapur, tapi tidak ada jejak panci atau kopi yang aku minum semalam. Ardilah, Panggilku pelan, tapi tak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti kontrakan. Aku teringat Bu Ratna yang rumahnya di sebelah. Mungkin dia yang datang pagi ini, membersihkan dan menyiapkan sarapan. Tapi kenapa dia tidak bilang apa-apa? Dan bagaimana dia masuk tanpa membangunkanku? Aku memeriksa pintu depan terkunci rapat. Dan aku berpikir, apakah Ardila itu nyata atau hanya mimpi? Dan jika dia nyata, mengapa kontrakan ini terasa semakin hidup? Seolah menyimpan rahasia yang ingin kuungkap. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Aku baru pulang dari lembur dari pabrik. Tubuhku pegal setelah berjam-jam memasang komponen kecil di lini perakitan. Jam di ponselku menunjukkan pukul 11 malam, dan gang menuju kontrakan sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan lampu jalan yang berkedip-kedip. Setelah penampakan gadis di kamar mandi dan obrolan aneh dengan Ardila semalam, aku tidak yakin apalagi yang menungguku di kontrakan hijau pudar ini. Aku membuka pintu dengan hati-hati, setengah berharap tidak mendengar suara tetesan air atau gemericik dari dapur. Tapi begitu pintu terbuka, aku membeku. Di sudut ruangan, di kursi kayu tua yang biasanya kosong, duduklah Ardila. Rambut hitamnya tergerai, pakaiannya tipis seperti malam sebelumnya, dan matanya coklat lembut namun dalam, menatapku langsung. Aku menunggumu, Lukman. Katanya suaranya lembut, tapi ada nada yang membuat bulu kuduku berdiri. Anehnya, aku tidak langsung panik seperti malam-malam sebelumnya. Mungkin karena aku sudah mulai terbiasa dengan keanehan kontrakan ini. Atau mungkin karena pesonanya yang sulit diabaikan. Dila, kamu kenapa di sini lagi? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar, tapi aku berusaha tenang. Dia tersenyum, bangkit dari kursi, dan menunjuk ke meja. Di sana, ada sepiring nasi goreng dengan potongan daging kecil dan telur masih mengepul hangat. Di sampingnya segelas teh panas yang aromanya menggoda. Ruangan terlihat bersih, lantai menggilap, piring dan gelas di dapur tersusun rapi. Bahkan panci tua yang kotor kemarin kini sudah berkilau. Aku pikir kamu lapar habis lembur. Makan dulu, nanti kita ngobrol. Aku duduk masih ragu, tapi aroma makanan itu terlalu menggoda. Aku menyendok nasi goreng, rasanya sederhana tapi enak, seperti masakan ibu di kampung. Teh hangatnya menyegarkan, tapi setiap kali menyeruput, aku melirik ke arah Ardila yang duduk di seberangku, hanya menatap tanpa makan. Dila, kamu gak makan? Aku cuma ingin nemanin kamu, Lukman. Aku kesepian di sini. Katanya dengan nada yang tiba-tiba sendu. Kami mulai berbincang dan seperti malam sebelumnya. Dila bercerita dengan cara yang samar namun memikat. Dia bilang dia sudah lama tinggal di kontrakan ini, tapi tak pernah menjelaskan bagaimana atau mengapa. Lukman, menurutmu aku cantik nggak? Dia tiba-tiba bertanya seperti itu.
Matanya menatapku dalam, seolah mencari sesuatu di wajahku. Aku tergagap, wajahku memanas. Kamu cantik banget, Dila. Pasti banyak yang suka sama kamu. Aku menjawab dengan jujur, tapi tetap hati-hati. Dia tersenyum, tapi senyumnya itu berbeda, lebih dalam, lebih lapar. Ardila bangkit, berjalan mendekatiku. Wajahnya kini hanya beberapa senti dari wajahku. Matanya seolah menembus pikiranku. Lukman, boleh nggak aku cium kamu? Jantungku berdegup kencang. Aku membeku. Enggak, Dila. Aku gak mau. Kataku cepat, menunduk untuk menghindari tatapannya. Dia mengerutkan kening, wajahnya nampak sedih. Apa aku jelek ya? Apa dadaku kurang besar? Aku terkejut. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Sentuhannya dingin, tidak wajar. Seperti menyentuh sesuatu yang bukan daging manusia. Dila. Jangan, Dila. Dia menarik tanganku, tiba-tiba mendekat. Tubuhnya menindihku di kursi. Matanya kini berubah. Coklat lembut itu memudar, digantikan kilau gelap yang mengingatkanku pada gadis di kamar mandi. Lukman, kenapa kamu takut? Aku cuma ingin dekat sama kamu. Bisik Dila. Suaranya seperti angin yang membawa hawa dingin. Dengan sekuat tenaga aku mendorongnya dan berdiri. Enggak, Dila. Enggak, aku gak mau. Suaraku bergetar. Dia menatapku sejenak, lalu tersenyum. Tapi senyumnya kini terasa menyeramkan. Tanpa kata, dia mundur. Dan aku buru-buru berlari ke kamar mandi, mengunci pintu. Aku membasuh muka dengan air dingin, mencoba menenangkan diri. Sentuhan Ardila masih terasa di tanganku. Dingin dan aneh, seperti bayangan yang hidup. Kalung di saku celana terasa panas, seolah bereaksi pada apa yang baru saja terjadi. Setelah mandi, aku kembali ke ruang utama, berharap Ardila masih ada dan aku jelaskan, atau setidaknya untuk kutanyakan apa maksudnya. Dila? Ardila? Aku memanggilnya, tapi ruangan itu kosong, makanan di meja masih ada. Teh masih hangat, tapi Dila sudah hilang, seperti lenyap ke udara. Aku memeriksa dapur, kamar mandi, bahkan sudut-sudut kontrakan, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Hanya kalung di saku yang terus mengingatkanku bahwa ini bukan mimpi. Aku duduk di kasur, pikiranku kacau. Apakah Ardila itu nyata, atau dia bagian dari kontrakan ini? Sepertinya yang dikatakan oleh Ibu Ratna, sesuatu yang memilih penghuninya. Aku ingin lari ke rumah Bu Ratna lagi, tapi jam sudah larut, dan aku tidak yakin dia akan menjelaskan apapun. Sinar matahari baru saja menerobos kabut tipis yang menyelimuti gang sempit di sekitar kontrakan. Aku berjalan kaki menuju halte angkot untuk berangkat ke pabrik. Setelah ketegangan dengan Ardila, sentuhannya yang dingin, matanya yang berubah, aku hampir tidak tidur semalaman. Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Gang itu ramai pagi ini, penuh ibu-ibu yang berkerumun di sekitar pedagang sayur keliling. Bau daun kol dan wortel segar bercampur dengan suara tawar-menawar. Saat aku melintas, seorang ibu parubaya dengan kerudung merah menatapku. Matanya penuh perhatian. Anak baru ya? Kontrak di rumah hijau itu? Tanya ibu itu tiba-tiba, suaranya rendah seperti bisikan. Aku mengangguk, sedikit terkejut. Hati-hati di rumah itu ya. Ada hantunya. Kata orang-orang sih begitu. Aku tersenyum, canggung, mencoba meredakan ketegangan. Gak ada apa-apa, Bu. Saya betah di sana.
Jawabku, meski dalam hati aku tahu kontrakan itu jauh dari biasa. Ibu itu hanya menggeleng, lalu kembali ke keranjang sayurnya, seolah tidak ingin melanjutkan. Kata-kata ibu itu terus terngiang sepanjang perjalanan ke pabrik. Hantu. Apakah dia tahu sesuatu tentang Ardila? Atau keanehan lain, seperti air kemerahan di kamar mandi? Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi angkot sudah datang. Dan aku terbawa ritme pekerjaan yang melelahkan di lini perakitan. Sepanjang hari pikiranku melayang antara simbol di kalung dan wajah Ardila yang terlalu sempurna untuk nyata. Sore itu pukul 17.30, aku memutuskan berjalan kaki pulang dari pabrik. Ingin menghirup udara segar setelah seharian di ruangan penuh bau solder. Aku mampir ke toko Madura di pinggir jalan, tempat biasa aku beli rokok. Saat aku membayar dan mengambil kembalian, aku merasa seseorang berdiri di sebelahku. Aku menoleh dong, dan jantungku hampir berhenti. Seorang gadis dengan seragam SMA, kemeja putih dan rok abu-abu, berdiri di sana, memandangku dengan senyum tipis. Wajahnya, wajah Ardila, wajah Dila. Rambut hitamnya terikat rapi, tapi matanya sama, coklat lembut dengan kilau yang tak wajar. Dila, kenapa kamu di sini? Aku bertanya, suaraku serak karena terkejut. Dia hanya tersenyum tidak menjawab, lalu berbalik dan berjalan lagi, lenyap di antara kerumunan. Aku berdiri membeku di depan toko, rokok di tanganku hampir jatuh. Bagaimana dia bisa ada di sini, di siang bolong, mengenakan seragam SMA? Apakah dia nyata, atau aku mulai gila? Aku buru-buru melangkah ke kontrakan, pikiranku kacau. Saat sampai, pintu kontrakan sudah sedikit terbuka, meski aku yakin menguncinya tadi pagi. Udara di dalam terasa dingin dan lampu ruangan utama itu berkedip pelan. Lalu, aku melihatnya. Dila. Terbaring di kasurku, tanpa sehelai pakaian. Senyumnya menggoda seperti malam sebelumnya. Lukman, aku menunggumu. Suaranya seperti nyanyian yang merayap di kulitku. Aku membeku, jantungku berdegup kencang. Jangan, Dila. Jangan. Aku mundur selangkah. Dia bangkit, mendekat dengan gerakan anggun, mencoba memelukku. Aku menolak, menggeleng keras. Enggak, Dila. Enggak. Aku gak mau. Suaraku bergetar. Dia mengerutkan kening. Wajahnya nampak kecewa. Tapi dia tidak marah. Aku berlari ke kamar mandi, mengunci pintu, dan membasuh muka dengan air dingin, mencoba menenangkan diri. Saat aku keluar dari kamar mandi, Ardila sudah duduk di kursi, mengenakan pakaian sederhana, kemeja longgar dan celana panjang. Dia tersenyum seolah tidak ada yang aneh. Maaf Lukman, kalau aku bikin takut. Aku cuma ingin cerita. Aku duduk di seberangnya, masih tetap waspada, tapi rasa ingin tahuku lebih besar. Dia mulai bercerita, suaranya pelan seperti bisikan. Dulu, aku tinggal di kontrakan ini sama ibuku, Bu Surti. Aku masih kelas 2 SMA. Ibuku pedagang sayur keliling. Kami bahagia, meski hidup sederhana. Tapi kontrakan ini dibeli Bu Ratna, dan segalanya berubah. Berubah? Berubah gimana? Aku gak bisa ceritain semuanya sekarang. Tapi kontrakan ini, dia gak pernah melepas penghuninya begitu saja. Dia menatapku, dan untuk sesaat, matanya berubah gelap, seperti gadis di kamar mandi. Aku menahan nafas,
tanganku tanpa sengaja menyentuh kalung di saku. Ardila melirik ke saku itu, lalu bangkit. Hati-hati sama yang kau simpan, Lukman. Katanya, lalu berjalan menuju pintu dan lenyap ke kegelapan. Aku duduk sendirian, pikiranku kacau. Bu Surti, Ardila, Bu Ratna, semuanya terasa seperti potongan teka-teki yang tak bisa kususun. Kalung di saku terasa semakin berat dan suara tetesan air di kamar mandi mulai terdengar lagi, pelan tapi teratur. Aku tahu aku harus mencari tahu lebih banyak tentang Dila, tentang kontrakan, dan tentang apa yang disembunyikan oleh Bu Ratna. Suara tetesan air dari kamar mandi kembali terdengar, pelan tapi mengganggu, seperti detak jantung. Aku ingin melarikan diri dari kontrakan ini, tapi ada sesuatu yang menahanku. Mungkin rasa ingin tahu, atau mungkin kalung itu sendiri, yang seolah memanggilku untuk tetap tinggal. Aku memegang kalung itu, menatap simbol aneh di liontinnya, dan tanpa sadar, mataku terpejam. Lalu, penglihatanku itu datang seperti mimpi yang terlalu nyata. Aku melihat pagi yang cerah, tapi suasana berat. Di dalam kontrakan yang saat itu nampak lebih hidup, dengan bunga di pot dan kain warna-warni di jendela. Bu Surti, seorang wanita paruh baya dengan wajah lelah, duduk di kursi kayu, wajahnya penuh keriput. Tapi matanya menunjukkan semangat seorang pedagang sayur keliling yang berjuang demi hidup. Tiba-tiba, pintu depan dibuka dengan kasar, dan dua pria kekar masuk. Pakaian mereka sederhana, tapi sorot mata mereka dingin penuh ancaman. Bu Surti, mana uangnya? Bu Ratna gak sabar lagi, kata salah satunya. Suaranya serak dan mengintimidasi. Bu Surti bangkit, tangannya gemetar. Saya belum punya, Pak. Modal dagang cuma cukup buat belanja sayur dan makan sehari-hari. Suaranya bergetar, air mata mulai mengalir di pipinya. Pria kekar itu yang lebih tinggi tertawa sinis. Kalau nggak bisa bayar, ada cara lain. Anakmu, Ardila, ya kan? Dia kan cantik ya, masih muda lagi. Kami berdua bisa bantu lunasin utangmu, asal dia nemanin kami. Enggak, jangan sentuh anak saya. Dia mencoba mendorong pria itu, tapi tangannya lemah. Dan pria kedua langsung memukuli wajahnya hingga dia terhuyung jatuh ke lantai. Saat itu, pintu kamar terbuka, kret, dan Ardila masuk, mengenakan seragam SMA kelas 2, tas sekolah di pundaknya, wajahnya pucat melihat ibunya terkapar. Ibu, apa yang kalian lakukan? Teriak Dila, berlari mendekati Bu Surti. Pria kekar yang lebih pendiam itu menatapnya. Senyumnya kotor. Dila, gampang. Cuma 10 menit sama kami, utang ibumu lunas semua, kata pria itu melangkah mendekat. Ardila mundur, matanya penuh ketakutan. Tiba-tiba telapak tangan pria itu mendarat di pipi Dila dengan tamparan yang sangat keras. Plak! Membuatnya jatuh ke lantai. Pria itu merobek kemeja seragamnya, merobek kainnya, terlepas, memperlihatkan bahunya yang pucat. Dila meronta, berteriak, tapi pria itu menahannya dengan kekuatan brutal. Di tengah kepanikan, Ardila melihat celah. Ia menendang kemaluan pria itu dengan sekuat tenaga. Pria itu meringis kesakitan, dan Dila bangkit, berlari keluar rumah. Penglihatan itu mengikuti langkahnya yang cepat menuju halaman belakang kontrakan, di mana sebuah sumur tua berdiri ditutupi lumut. Ardila berhenti di tepi sumur, nafasnya tersengal.
Matanya penuh air mata, tapi ada tekad keras di wajahnya. Lebih baik aku mati daripada aku dinodai. Bisik Ardila, lalu melompat ke dalam sumur. Air memercik dan kegelapan menelannya. Penglihatan beralih kembali ke dalam rumah. Bu Surti masih terkapar. Wajahnya berdarah. Tak sadar bahwa Ardila telah pergi. Dua pria kekar itu meninggalkan rumah, mengumpat karena gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tak lama, Bu Ratna muncul di pintu. Wajahnya dingin seperti rentenir yang tak kenal ampun. Bu Surti, utangmu sudah kelewat batas. Rumah ini sekarang milik saya. Pergi atau saya panggil polisi, kata Bu Ratna tanpa belas kasih. Bu Surti lemah dan patah hati, tak bisa melawan. Dia diusir dari kontrakan. Tak tahu bahwa anaknya, si Dila, telah mengakhiri hidupnya di sumur demi menjaga kesuciannya. Kontrakan itu kini menjadi milik Bu Ratna, diubah menjadi rumah sewa. Tapi arwah Dila tetap tinggal, penasaran, terikat pada tempat yang menyaksikan tragedinya. Aku tersentak dari penglihatan itu, terbangun di kasur dengan keringat membanjiri tubuhku. Kalung di saku celana terasa membakar dan simbol di leontin seolah bergetar di bawah sentuhan jemariku. Jantungku berdegup kencang, pikiranku kacau. Ardila, dia bukan sekedar penampakan. Dia adalah korban terperangkap di kontrakan ini karena kematian tragisnya. Dan Bu Ratna, apakah dia tahu apa yang terjadi pada Ardila? Apakah dia sengaja menyembunyikan rahasia ini? Pagi itu, aku berjalan ke dapur, masih gemetar. Aku memeriksa kamar mandi, setengah berharap mendengar suara tetesan air. Tapi semuanya sunyi. Aku teringat sumur di penglihatan itu. Apakah sumur itu masih ada di belakang kontrakan? Aku ingin mencari tahu, tapi ketakutan menahan langkahku. Aku juga ingin menghadapi Bu Ratna, menanyakan tentang Bu Surti dan Ardila. Tapi kata-kata ibu-ibu di gang kemarin, rumah itu ada hantunya. Itu membuat aku ragu, apakah mereka tahu lebih banyak. Dan Rudi, yang selalu menghindari topik kontrakan, apakah dia juga menyembunyikan sesuatu? Malam itu setelah penglihatan tragis tentang Ardila dan Bu Sutri, aku duduk di sudut kontrakan hijau pudar, menatap kalung perak yang tergeletak di tanganku. Simbol di leontin itu seolah hidup, garis-garisnya bergerak pelan di bawah cahaya lampu yang berkedip. Udara di ruangan terasa berat, seperti dipenuhi bisikan yang tak bisa aku dengar dengan jelas. Suara tetesan air di kamar mandi kembali muncul, tapi pelan, seolah mengingatkanku pada sumur di belakang kontrakan, tempat Ardila mengakhiri hidupnya. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti terpaku. Kontrakan ini, dengan segala keanehannya, seolah tidak ingin melepaskanku. Tiba-tiba, udara menjadi lebih dingin, dan aku mendengar langkah pelan dari arah dapur. Aku menoleh, jantungku berdegup kencang. Dila berdiri di sana, mengenakan gaun sederhana yang nampak usang. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh duka. Lukman, kamu masih simpan kalung itu? Suaranya lembut namun penuh peringatan. Aku menelan ludah, tanganku menggenggam kalung itu lebih erat. Apa maksudnya semua ini? Kalung ini, kenapa kamu takut sama benda ini? Dia melangkah mendekat, tapi berhenti beberapa langkah dariku, seolah tidak ingin terlalu dekat dengan kalung itu. Kalung itu milik Bu Ratna, katanya, matanya menatap leontin dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran ketakutan dan kemarahan. Dia
memberikannya pada aku dulu. Bilang itu hadiah karena aku manis. Tapi aku tahu ada sesuatu di dalamnya. Makhluk gaib, Lukman. Sesuatu yang ingin menjerumuskanku. Membuat aku menyerahkan tubuhku pada dua laki-laki bejat itu. Aku terdiam. Penglihatan pagi ini tentang Bu Surti dan dua pria kekar kembali melintas di pikiranku. Maksudmu, kalung ini bikin kamu tergoda? Kayak mengendalikan pikiranmu? Aku bertanya, mencoba memahami. Dila mengangguk, rambutnya bergoyang pelan. Aku merasa aneh tiap memegangnya. Pikiranku dipenuhi bisikan, dorongan untuk menurut, untuk menyerah. Aku tolak kalung itu, tapi Bu Ratna marah. Dia bilang, aku nggak tahu diri. Lalu, utang ibuku jadi alasan buat mereka datang. Dan semuanya berakhir di sumur itu. Aku menunduk menatap kalung di tanganku. Liontin itu terasa panas sekarang, seperti membakar kulitku. Jadi, Bu Ratna tahu tentang makhluk ini? Aku bertanya lagi, suaraku serak. Dila tidak langsung menjawab. Matanya beralih ke arah kamar mandi, tempat suara tetesan air semakin keras. Bu Ratna tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Dia bukan cuma rentenir. Kontrakan ini, kalung ini, semuanya terhubung. Aku nggak bisa ceritain semuanya, tapi kamu harus hati-hati. Makhluk itu, dia masih lapar. Tiba-tiba lampu di ruangan padam dan kegelapan menyelimuti kontrakan. Aku mendengar nafas Dila atau sesuatu yang menyerupai nafas di dekatku. Aku menyalakan senter ponselku, tapi cahayanya redup seolah ditelan oleh udara. Ardila? Dila? Aku memanggilnya, tapi dia sudah lenyap. Kalung di tanganku bergetar, dan untuk sesaat aku mendengar bisikan, bukan suara Ardila, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, seperti suara dari dalam sumur. Kamu milikku, Bisik suara itu, dan aku merasa bulu kuduku berdiri. Aku buru-buru memasukkan kalung itu ke saku, berlari ke pintu depan, dan membukanya. Udara malam terasa dingin, tapi lebih aman daripada di dalam kontrakan itu. Aku menoleh ke rumah Bu Ratna di sebelah. Lampunya masih menyala. Aku ingin mengetuk pintunya, menuntut penjelasan tentang kalung ini, tentang Ardila, tentang sumur. Tapi kata-kata ibu-ibu di gang pagi tadi, rumah itu ada hantunya, itu terus-menerus membuat aku ragu. Apakah Bu Ratna bagian dari semua ini? Atau dia juga korban seperti Bu Surti? Aku melangkah ke halaman belakang kontrakan, tempat sumur tua itu seharusnya berada. Di bawah cahaya bulan, aku melihat gundukan tanah yang ditumbuhi lumut, dengan lingkaran batu yang hampir roboh. Sumur itu, air di dalamnya gelap, tapi aku bisa melihat pantulan simbol kalung di permukaannya, meski kalung itu masih di sakuku. Suara tetesan dari kamar mandi terasa seperti berasal dari sumur sekarang. Dan aroma air kemerahan yang aku kenal mulai menyebar. Aku ingin mendekat, tapi kakiku terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahanku. Aku kembali ke dalam. Pikiranku kacau. Ardila, Bu Ratna, kalung, sumur, semuanya terhubung. Tapi aku tidak tahu bagaimana menyusun potongan-potongan itu. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Tapi setiap langkah terasa seperti undangan menuju kegelapan yang lebih dalam. Kalung itu dengan makhluk gaib di dalamnya, seolah menunggu kesempatan untuk menjerumuskanku, seperti
yang hampir terjadi pada Ardila. Tapi aku tak bisa mundur sekarang. Ardila dengan arwahnya yang penasaran, seolah memintaku untuk mengakhiri apa yang dimulai bertahun-tahun lalu. Malam itu aku berdiri di depan sumur tua di halaman belakang kontrakan. Kalung perak di tanganku terasa seperti beban yang hidup. Penglihatan tentang Ardila dan Bu Surti, serta pengakuan Ardila tentang makhluk gaib di dalam kalung, membuat aku tahu bahwa kontrakan ini bukan sekedar tempat tinggal. Ia menyimpan luka dan kutukan. Simbol di leontin kalung itu berkilau di bawah cahaya bulan, seolah menantangku untuk mengakhiri apa yang dimulai bertahun-tahun lalu. Aku tak bisa terus hidup dengan bayangan Dila dan bisikan makhluk gaib yang mencoba merasuki pikiranku. Aku memutuskan untuk menghadapi Bu Ratna. Di rumah sebelah, dia membukakan pintu. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan rahasia. Bu Ratna, saya tahu tentang Ardila, Bu Surti, dan kalung ini, kataku pada Bu Ratna, mengangkat leontin itu. Bu Ratna tersenyum tipis, tapi ada ketegangan di sudut bibirnya. Kamu terlalu penasaran, Lukman. Kontrakan ini cuma bisnis. Saya nggak tahu apa-apa soal hantu, kata Bu Ratna, tapi nadanya tak meyakinkan. Aku menceritakan penglihatan tentang pengusiran Bu Surti dan kematian Ardila di sumur. Wajahnya memucat, tapi dia tetap diam, hanya berkata, kalau kamu takut, ya pindah saja. Aku tahu Bu Ratna tidak akan mengaku, tapi kalung itu adalah kuncinya. Malam berikutnya, aku kembali ke sumur, membawa kalung dan lilin tua yang aku temukan di kotak logam di kontrakan. Aku teringat cerita Ardila. Makhluk gaib di kalung ingin menjerumuskannya, dan kini mencoba merasuki diriku. Aku menyalakan lilin, meletakkannya di tepi sumur, dan berbisik, Dila, kalau kamu dengar, bantu saya akhiri ini. Aku melempar kalung ke dalam sumur. Tiba-tiba angin bertiup kencang, dan suara jeritan pelan terdengar dari air yang gelap. Cahaya lilin padam, dan sumur memancarkan kilau merah lalu sunyi. Keesokan paginya, kontrakan terasa lebih ringan. Tidak ada lagi suara tetesan air atau bayangan di cermin. Ardila tak muncul lagi, seolah arwahnya telah tenang. Aku memilih pindah, meninggalkan kontrakan, dan Bu Ratna yang kini hanya menatapku dari kejauhan. Tapi setiap malam, aku masih bermimpi tentang sumur dan bisikan samar yang tak pernah benar-benar pergi. Dan pada suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan Ardila. Dia menciumku, dan aku pun waktu itu membalas ciumannya. Dia bilang terima kasih padaku. Akhirnya semuanya terungkap, dan arwahnya dia bilang sudah tenang. Dan cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.